Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Haryanto Ramadan di Manda Pasifik dan Muhammad Sultan Sahran. Dari saya sendiri akan menjelaskan tentang konsep masyarakat masa depan. Yang di latar belakangi pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejahteraan yakni pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini dan aspirasi serta harapan masa depan. Yang memiliki dua rumusan masalah yaitu pengertian masyarakat masa depan dan upaya mewujudkan masyarakat masa depan yang bertujuan untuk memahami beberapa kemungkinan keadaan masyarakat di masa depan dan memahami beberapa upaya untuk mengantisipasi masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Ramadan. Ramadan akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat masa depan, ciri-ciri dan upayanya. Pengertian masyarakat masa depan. Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejahteraan, yaitu pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, dan aspirasi serta harapan masa depan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa depan. Di masa kini, perkembangan kebudayaan sangat cepat, serta meliputi seluruh aspek kehidupan. Percepatan itu terjadi karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. 4. Tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Adapun menurut Talcott Person, ciri-ciri masyarakat modern adalah ada 5. 1. Netralitas efektif, memperlihatkan sikap-sikap acuh tak acuh. 2. Orientasi diri, menonjolkan kepentingan. 3. Universalisme, berpikir objektif, menerima segala sesuatu secara objektif. 4. Prestasi, suka mengejar prestasi. 5. Spesifitas, menunjukkan dengan jelas dan tegas dalam hubungan antara pribadi. Upaya mewujudkan masyarakat masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan 1. Pertama nih, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Undang-Undang 1992 Nomor 24. Dari penjelasan itu, ternyata bahwa fungsi pendidikan, jalur sekolah, dan luar sekolah diarahkan untuk pembangunan masyarakat. Terima kasih. Saya akan menunjukkan materi dari Ari. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diadakan pada perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan kaidah yang akan jadi tujuan perilaku. Nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sikap dapat dibedakan 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kognitif, seperti pemahaman tentang objek sikap. Yang kedua, aspek afektif, yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan dapat sangat subjektif, seperti setuju dan atau tak setuju, suka atau benci, dan sebagainya. Yang terakhir, aspek kognitif, yang mendorong untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Pembentukan atau pengubahan nilai sikap dalam diri seorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembiasaan, internalisasi nilai melalui ganjaran hukuman, keteladanan, teknik klarifikasi nilai,
dan sebagainya. Kirkwall, Bloom, dan Messier. 1964 dari Bloom, Hastings, dan Madus. 1971 229 menekankan proses internalisasi yang kontinu dari yang terendah sampai yang tertinggi sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan atau receiving offending. Yang kedua itu penanggapan atau responding. Yang tiga, penilaian keyakinan atau valuing. Yang keempat, pengorganisasian konseptualisasi atau organization. Kelima dan terakhir yaitu perwatakan pemeranan atau characterization. Pengembangan kebudayaan. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia, seperti yang telah dikemukakan. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Berkaitan dengan hal ini, UNESCO telah menetapkan konsep dasawarsa kebudayaan sedunia yang menekankan bahwa pengembangan kebudayaan dalam dunia masa kini harus meliputi 4 dimensi, yaitu afirmasi atau penegasan dimensi, budaya dalam proses pembangunan. Karena pembangunan akan hampa jika diilhami oleh kebudayaan masyarakat atau bangsa yang bersangkutan. Yang kedua itu mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. 3. Partisipasi, yakni dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, maka partisipasi yang optimal dari masyarakat adalah mutlak perlu. Merupakan kerjasama budaya antar bangsa yang merupakan tuntutan mutlak dalam era globalisasi. Maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Seperti yang telah dikemukakan, sektor pendidikan telah meletakkan kerangka dasar pengembangannya melalui seperangkat perundang-undangan UU RI Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksananya. Dengan penetapan kerangka dasar tersebut, maka pendidikan mempunyai suatu acuan dalam penyesuaian dengan keadaan yang selalu berubah, utamanya perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Santoso S. Hamijoyo 1960-33 mengemukakan 5 strategi dasar era globalisasi tersebut, yaitu 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufacturing pertanian sebagai modal utama menghadapi globalisasi. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik sebagai instrumen operasional untuk berpikiran dalam globalisasi. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga, berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem nilai termasuk filsafat agama dan ideologi demi ketahanan sosial budaya termasuk kesatuan dan kesatuan bangsa. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai termasuk filsafat, agama, dan teologi demi ketahanan sosial budaya termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan termasuk pengelola sistem pendidikan formal dan non-formal demi pengalangan peningkatan pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Itu kesimpulan, masyarakat masa depan adalah masyarakat sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah,
ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan itu, masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami sampai sini saya.